Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8 semester 1. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang materi pada bab 1, yaitu tentang gaya dan sistem gerak pada makhluk hidup. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk arah, gerak, dan kecepatan benda. Jika gayanya searah, maka dia akan mengalami percepatan, dan kalau gayanya berlawanan arah, maka dia akan mengalami perlambatan. Untuk melukis gaya merupakan besaran vektor sehingga terdapat besaran dan arah. Lambang gaya adalah F, titik A adalah pangkal gaya, dan titik tangkapnya adalah F. Ini adalah alat untuk mengukur gaya, yaitu neraca pegas atau dinamometer. Cara menghitung resultan gaya. Resultan adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja, bersimbol R. Kalau gaya-gayanya searah, maka dijumlahkan, sedangkan gaya yang garisnya berlawanan arah, maka dikurangi. Berikut adalah macam-macam gaya. Gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, gaya pegas. Kesemuanya ini adalah merupakan contoh dari gaya. Kita akan pelajari gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbul akibat pergeseran dua permukaan benda. Gaya gesek dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian. Gaya dan percepatan. Percepatan gerak benda terjadi karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benda mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan dengan arah gayanya. Ini adalah contoh gaya yang digunakan pada pembuatan jembatan. Jembatan cantilever, jembatan lengkung, dan jembatan gantung. Massa dan berat benda. Berat disebut sebagai gaya gravitasi pada benda tersebut. Benda bergantung pada massa dan percepatannya. Untuk menghitungnya adalah massa dikali percepatan gravitasinya. Nah, pada gaya terdapat 3 hukum yang meliputinya, yaitu hukum 1 Newton yang berbunyi resultan gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya, maka dia akan diam atau bergerak lurus beraturan. Kemudian yang hukum 2-nya adalah percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massanya. Atau kita bisa masukkan ke rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Sementara untuk hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, pada hukum 1 Newton itu adalah jika tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan gayanya nol, maka benda akan diam. Hukum 2 Newton ya seperti tarikan dan dorongan ketika kamu mendorong meja atau menarik meja. Nah, kalau yang hukum 3 itu saat kita berenang. Gaya berat adalah gaya akibat percepatan gravitasi bumi menuju pusat bumi. Sementara ada gaya yang melawan, yaitu gaya normal, disebutnya gaya kontak. Sekarang kita masuk ke gerak pada makhluk hidup. Dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak. Tapi kalau pada tumbuhan, mungkin kalian tidak bisa melihatnya. Kita coba gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan memang merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Contohnya tunas tumbuhan ke arah cahaya ya. Nah, gerak pada hewan itu ada exoskeleton, endoskeleton, dan exoskeleton dan endoskeleton. Jadi ada hewan yang exoskeleton, rangka luar, endoskeleton rangka dalam,
dan exoskeleton adalah yang ada di luar dan di dalam. Kemudian kita masuk ke sistem gerak manusia. Tahukah kamu sistem gerak pada manusia itu terdiri atas tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Ada dua macam tulang rawan dan tulang keras, kartilago dan osteon. Tulang rawan itu terdiri dari tulang rawan hialin, yaitu terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang rawan. Dia halus dan homogen, warnanya pun transparan. Kemudian ada tulang rawan elastis, sifatnya lentur, bahannya bercabang dan serat elastis, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga, atau berarti berada di daun telinga yang menggunakan tulang rawan elastis. Dan terakhir adalah tulang rawan fibrosa, bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serat kolagen, tidak teratur, terletak pada ruas antar tulang belakang. Nah, setelah tulang rawan kita bahas tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh dewasa. Dia tersusun dari kolagen dan mineral. Dia juga membentuk lingkaran sel. Nah, tiap sel tulang dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Harvest melalui kanalikuli. Saluran Harvest ini akan membentuk sistem Harvest. Di dalam tulang keras terdapat sumsum. Nah, berdasarkan matriknya ada yang dibedakan menjadi dua, tulang kompak dan tulang spon. Kalau tulang kompak padat dan rapat, sementara tulang spon itu berongga. Kemudian ada tulang keras berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa. Tulang pipa itu contohnya ada di tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Hasta dan pengumpil itu ada di lengan ya. Kemudian yang berbentuk pipih itu adanya di tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Sementara yang berbentuk silindris atau tulang pendek itu adanya di pergelangan kaki dan tangan. Dan terakhir adalah tulang yang berbentuk tidak beraturan atau disebutnya tulang tak beraturan. Itu contohnya ada di tulang wajah dan tulang belakang. Nah, proses pembentukan tulang itu disebut dengan osifikasi. Pembentukan tulang dimulai dari tulang rawan. Nanti terdapat rongga terisi osteoblas, kemudian osteoblas membentuk osteosit dan nantinya akan mengeras membentuk tulang. Fungsi rangka tubuh itu memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi. Dan rangka manusia itu terdiri dari rangka aksial dan apendikular. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, di mana tulang tengkorak terdiri tempurung, wajah, dan telinga. Selain tulang tengkorak, juga ada tulang belakang. Ini masih masuk dalam rangka aksial atau rangka sumbu. Rangka itu ada tulang belakang, berfungsi menyangga berat badan, melakukan bergerak posisi dan berbagai posisi dan gerakan. Dan terakhir adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada itu terdiri dari bagian hulu, bagian depan, dan taju pedang. Sementara tulang rusuk itu terdiri dari tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Nah, untuk rangka apendikular atau rangka anggota tubuh, ada rangka apendik atas, berarti yang lengan, terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Dan untuk rangka apendik bawah berarti terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Di sana ada gelang panggul, ada beberapa tulang, dan tulang kaki juga sama ya. Tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang pergelangan kaki. Kalian bisa membacanya lebih dalam di modul. Hubungan antar tulang disebut juga artikulasi atau
yang dapat memungkinkan pergerakan disebut persendian. Jadi pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Hubungan antar tulang ini terdiri dari 3, ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati sinartrosis, sendi kaku amfiartrosis, dan sendi gerak diartosis. Nah, kalau sendi gerak itu merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat, tulang dapat bergerak bebas. Nah, ini yang menyebabkan kita dapat melakukan gerakan-gerakan pada tubuh kita. Sendi gerak ini terdiri atas 4 macam, ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Ini bagian-bagiannya. Sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya itu adalah lutut, sikut, dan ruas antar jari. Jadi dia cuman buka tutup ya, kayak engsel. Sementara untuk sendi peluru memungkinkan terjadinya gerak ke segala arah. Nah, kalau gerak ke segala arah berarti adanya di sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Kemudian sendi putar itu memungkinkan gerak memutar, adanya di tulang leher dan tulang atlas. Kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Itu diakibatkan adanya sendi putar. Dan terakhir adalah sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos 2. Adanya di sendi tulang jari, tulang telapak tangan, dan ruas jari. Nah, kemudian kita lanjut ke materi otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri otot itu ada 3, kontraktibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kemampuan memanjang, memendek, dan kembali ke semula. Jenis-jenis otot itu ada 3, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat video ini berulang. Ada perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kalau otot lurik itu adanya di otot rangka. Itu semuanya di alat gerak itu menggunakan otot lurik. Itu yang menyebabkan kita bisa bergerak. Sementara otot polos itu adanya di organ dalam tubuh seperti organ pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah. Nah, kalau otot polos itu intinya di tengah, kalau otot lurik itu intinya di pinggir. Sementara untuk otot jantung pasti jelas karena otot jantung otaknya pasti di jantung. Nah, bekerjanya tidak sadar. Yang dua itu tidak sadar, otot jantung dan otot polos, tapi kalau untuk otot lurik itu bekerja secara sadar. Nah, sifat kerja otot itu ada yang antagonis, ada yang sinergis. Kalau yang antagonis berarti dua kerja otot berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Ada 4 jenis itu ya, kalian bisa baca kembali nanti. Dan kemudian kalau yang sinergis itu kerja dua otot saling bekerja sama. Contohnya adalah gerak menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Dan terakhir adalah gangguan dan kelainan rangka dan otot. Gangguan pada tulang itu skoliosis, lordosis, kifosis, fraktura, dan osteoporosis dan rakitis. Kemudian ini adalah contoh-contoh kelainan dan gangguan pada tulang ya. Skoliosis itu miring ke kiri si tulang belakangnya, lordosis ke belakang, kifosis ke depan. Sikap duduk yang benar itu harusnya tulang belakangnya lurus. Nah, kemudian ini ke gangguan dan kelainan persendian di sendi-sendi ya, di hubungan antar tulang. Ada artritis eksudatif, artritis sika, dislokasi, terkilir, dan antiklosis. Dan terakhir itu kelainan pada otot. Ada yang atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, dan miastenia gravis. Gimana
karena dia otot-ototnya melemah. Nah, untuk tugasnya, Ibu minta kalian membuat video pembelajaran, video percobaan dengan letakkan sebuah gelas pada selembar kertas, kemudian tarik kertas yang ada di bawah secara perlahan-lahan dan secara cepat ya. Kemudian peragakan dan tunjukkan mana yang merupakan sendi putar, sendi peluru, dan senil. Video ini dibuat dalam satu file terdiri dari percobaan kelembaman suatu benda, dan video ini harus dikirimkan, diupload melalui media sosial kalian. Boleh melalui YouTube ataupun melalui Instagram yang nanti di tag ke Ibu. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.